Shalom, saya membuat video ini bukan karena saya kurang kerjaan atau mencari perhatian, tapi kalau tidak saya sampaikan, ini akan menjadi beban bagi saya. Dan karena saya mengasihi saudara-saudara, 3 tahun yang lalu, saya bermimpi hari kedatangan tiba atau yang disebut dengan hari pengangkatan. Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saya diangkat Tuhan di antara langit dan bumi, namun Tuhan izinkan turun kembali, padahal saya sudah merasa bahagia karena saya merasakan indahnya roh saya itu diangkat. Saya terbangun dari tidur, kemudian saya menangis dan melihat sekitar apakah sudah memang hari pengangkatan itu datang, dan saya tidak ikut terangkat. Saya menangis, Tuhan, apakah begitu banyak dosa saya, begitu berdosanya kah saya sehingga saya tidak ikut terangkat. Namun kenyataannya itu hanya sebuah mimpi. Mungkin saudara bilang itu hanya mimpi, bunga tidur. Saya menganggap dan mengira bahwasanya itu bukan hanya sekedar mimpi. Karena Tuhan mengizinkan sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih, saya bermimpi lagi. Hari pengangkatan itu tiba. Tapi di dalam mimpi yang kedua ini, saya tertinggal. Dan orang-orang di bumi ini sudah terangkat. Dan saya melihat sekitar saya, tidak ada satupun yang saya kenal. Dan dalam mimpi itu saya mencari orang yang terdekat, namun tidak ada. Saya merasakan bahwa saya sakit, sendirian, tidak ada yang dikenal. Saya terbangun, bahkan kesedihan saya 2 kali lipat dari mimpi yang pertama. Kenapa? Tidak layakkah aku ikut terangkat? Kenapa aku nggak ikut terangkat? Betapa besarkah dosaku sehingga aku nggak terangkat? Dari mimpi yang pertama terjadi, saya memohon ampun sampai saat ini atas segala dosa-dosa yang saya perbuat setiap hari. Mulai dari saya dilahirkan sampai saat ini, sampai detik ini. Setelah mimpi yang kedua, saya selalu memohon, Tuhan, jika hari pengangkatan itu datang, jika Engkau datang untuk kedua kalinya, bawalah saya. Saudara mungkin menganggap itu hanya bunga tidur. Tidak cukup sampai di situ. Tepatnya pada hari Minggu kemarin, saya bermimpi hari kedatangan itu tiba lagi. Bunyi sangkakala itu terdengar. Saya berlari keluar melihat ke langit. Tuhan, angkat aku, bawa aku. Jangan biarkan aku tertinggal di bumi ini. Tuhan angkat roh saya dalam mimpi itu, tapi tidak sampai ke langit, tidak sampai ke surga. Seperti orang-orang ada yang sampai ke surga dibawa keliling. Tapi di mimpi yang ketiga ini lebih tinggi daripada mimpi yang pertama. Sudah hampir mencapai langit. Namun Tuhan izinkan bawa kembali dan mengelilingi sebuah rumah sakit. Dan saya tidak tahu rumah sakit itu, sepertinya samar-samar saya sudah pernah mendatanginya atau tidak. Dan pada saat itu saya juga dibawa melihat teman-teman yang masih tinggal, yang ada yang beli es krim, ada yang sibuk. Tuhan izinkan itu semua dalam mimpi saya. Dan saya terbangun sampai gemetaran. Tuhan, apa ini? Ini sudah yang ketiga kalinya. Mungkinkah ini masih bunga tidur? Kemudian saya bangkit dan saya berdoa. Tuhan, apa arti semuanya ini? Tuhan singkapkan saat saya berdoa. Mimpi yang pertama, itulah betapa bahagianya
kalau saat hari kedatangan Tuhan yang kedua kita boleh terangkat bersama-sama. Betapa indahnya kalau terangkat bersama-sama. Dan mimpi yang kedua pada hari itu juga dijawab bersama-sama dengan arti mimpi yang pertama. Bahwa arti mimpi yang kedua bahwasanya sangat sakit. Bahwasanya sangat sakit dan sungguh sakit kalau kita tidak ikut naik terangkat. Kalau kita tertinggal di bumi ini, sangat sakit. Kenapa Tuhan izinkan sampai 3 kali? Agar saya semakin yakin bahwasanya itu bukan hanya bunga tidur. Tapi pada saat di mimpi yang ketiga saya merasa Tuhan sambil berbicara, beritahukan kepada sekelilingmu bahwasanya mari bersama-sama semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga pada saat hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita boleh ikut terangkat bersama-sama. Karena tinggal di bumi ini sangatlah sakit. Apalagi kalau saudara-saudara pernah dengar antikristus, mungkin kita tidak akan sanggup menjalani zaman itu. Sebagai firman yang boleh saya bagikan bagi saudara, marilah kita bersama-sama berlari menuju Tuhan dan mempertahankan iman kita, apa yang baik yang kita miliki pada saat ini. Sekian pengalaman atau hal yang boleh saya alami untuk saya bagi buat saudara-saudara. Terima kasih. Satu lagi, mimpi ini tidak berkata harus dibagikan kepada orang yang seagama. Tidak pandang bulu, saya harus membagikan. Itu urusan saudara. Apa yang saudara tanggapi tentang video ini, tugas saya sudah saya selesaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.